Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah ialah Maha Tunggal. Shadaqa wa'dah, maha benar apa yang ia janjikan. Karena Allah tidak pernah enggar janjinya. Wa nasara abdah, dan Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Wa a'azza jundah, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada tenteranya. Wahazamal ahzaba wahdah, dan Allah sebagai penyerang tunggal di masa perang Ahzab. Perang Ahzab yaitu perang yang terjadi pada zaman tahun ke-5 Hijriah, ketika Madinah dikepung oleh tentara bersekutu, persekutuan ataupun gabungan antara beberapa tentara, yaitu tentara yang dipersiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah yang jumlahnya 5.000 dan tentara orang Yahudi dari Khaybar yang jumlahnya 10.000, digabung jadi 15.000. Sementara Madinah di kala itu baru dihuni oleh sekitar yang menjadi tentara Allah hanya sekitar 3.000 orang, 15.000 lawan 3.000. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa akan memberikan kemenangan kepada tenteranya yang tidak akan dapat dikalahkan oleh jumlah majority. 15.000 lawan 3.000, tapi yang menang 3.000. Pelik toh? Tak pelik, tapi bagi Allah, ya, bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkara ataupun urusan Allah itu apabila menghendaki sesuatu hanya dengan kun jadilah, fayakun maka pasti ia jadi. Ya. Maka akhirnya Allah sebagai penyerang tunggal, tidak ada perlawanan dari pihak orang tentara Muslim yang 3.000 itu hanya bertahan di bumi Madinah, dan tentara gabungan itu di luar Madinah berkhemah di luar Madinah. Ya, segala-galanya disapu oleh Allah, oleh tentara Allah. Maka di situ wahazamal ahzaba wahdah, Allah sebagai penyerang tunggal. Baik, gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tak mati lampu lagi ya. Atau bulan lepas kan itu toh gelap toh. Mati lampu, cobaan ya, diuji oleh Allah. Dalam hidup kan mesti penuh dengan cobaan. Maka alhamdulillah, syukur pada malam hari ini tak mati listrik ya, masih ada. Maknanya kita mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji kepunyaan Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan termasuk kita-kita yang menghadirkan diri di taman surga ini. Masjid itu ya, masjid kita majelis ilmu artinya taman surga. Barang siapa melalui taman surga maka nikmatilah taman surga itu, begitu Rasulullah mengatakan. Terus sahabat pun bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud taman surga? Rasul menjawab, qol majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Majelis ilmu seperti mana pada malam hari ini, dan majelis dzikir, majelis mengingati Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, apa makna kurban ya? Dan apa makna di sebalik kurban itu ada apa? Insyaallah mari kita serikan majelis kita dengan istighfar, minta ampun kepada Allah karena banyak dosa-dosa kita ini. Ya cuma pasal tak nampak aja lah. Ya maka kita mengakui dosa-dosa kita banyak, maka minta ampun kepada Allah. Kalau Rasul dijamin tak berdosa pun 100 kali, kita berapa kali? Ayo kita istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani
ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Biar mantap sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup ini tidak dinilai mana di antara kamu ya di antara kita yang terbaik, karena hidup bukan perlombaan, hidup bukan peraduan, hidup bukan racing. Akan ditentukan siapa yang juara, siapa yang dapat johan, ya. Akan tapi hidup ini berbuat baiklah sepanjang hidupmu, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, sehingga perbuatan kita ini nyambung, perbuatan baik kita nyambung dengan Allah, karena Allah mempunyai nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan itu nyambung dengan Allah, online dengan Allah, automatically. Ya, sudah barang tentu kalau kita berbuat baik nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berbuat jahat, offline dengan Allah. Nah, padanya nanti akan menerima ancaman dari Allah, hukuman dari Allah yang kita semuanya tidak boleh mengelak. Maka selagi hayat kita ini ada, ayo kita berusaha untuk improve. Apa maksud improve? Memperbaiki diri gitu loh. Hari ini kita berusaha untuk lebih baik berbanding dengan hari semalam. Itu orang yang untung. Kalau hari ini serupa dengan semalam rugi. Kenapa Ustaz rugi? Iya, karena umur kita berkurang satu hari. Ya, yang kita kira kan makin kurangnya, ya. Maka seorang ini
pencinta Allah, sentiasa bersenandung kasih tiap malam. Dzunubi mislu adadir rimali wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali wa umri nakisun fi kulli yaumi, umurku dari hari ke hari berkurang ke tambah berkurang, sementara dosaku setiap hari bertambah. Bagaimana kami akan bertahan? Ya Allah, saya tidak tahan. Ya Allah, minta ampun. Maka istighfar yang kita baca tadi, astaghfirullahaladzim, aku minta ampun pada Allah yang maha agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selepas sholat itu zikir bersama-sama, minta ampun kepada Allah. Jangan kita kata ikut pahaman orang Wahabi, bid'ah. Itu zikir rame-rame bid'ah, ya, baca ini Yasin malam Jumat bid'ah, dolalah, sesat. Baca Yasin malam Jumat kok dikatakan sesat? Baca Heng Wilahun tak sesat itu, ya, itu gundule amoh. Ya, tak munasabah apa yang mereka katakan itu semua tak munasabah. Maka jangan mudah terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, baca tahlil, tahlilan tak boleh, bid'ah, Nabi tak buat, tak ada dalilnya. Ya, sahabat pun tak buat. Ya, betul tak? Macam iya aja. Macam mengiyakan. Kita pahaman ahli sunnah wal jamaah, tahlilan itu kan bahasa Arab toh, dari kalimat halala. Maka kalau tak arti bahasa Arab jangan ikut-ikut. Pahaman itu tak paham bahasa Arab tuh. Tahlilan bid'ah. Loh, tahlilan kan macam kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat halala, telah membaca kalimat la ilaha illallah. Yuhallilu, sedang membaca kalimat la ilaha illallah. Itu bahasa Arab itu seperti itu. Susunan bahasa Arab itu ada, mesti kita tahu nahwu, ilmu nahwu untuk membaca ini baris atas ke baris bawah, ya, ini baris depan ke tambah ya nun ke tambah alif nun, itu ilmu nahwu. Ilmu sorof pula lain, satu kalimat boleh jadi banyak. Kalimat halala kalau telah, artinya telah membaca kalimat la ilaha illallah, artinya telah, sudah berlalu. Awak dah baca halal tak? Awak dah baca kalimat la ilaha illallah? Nah, halal tu aku dah baca. Dah. Yuhallilu, sedang ia membaca, sedang membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi telah dengan sedang pun berbeza. Ya, sedang dengan telah pun berbeda bahasa Arabnya. Kalau sudah ataupun telah, halala. Sudah sujud, sajadah. Ya, sudah keluar, khoroja. Ya, sudah makan, akala. Ya, sudah tidur, nama. Kalau sedang makan, yakulu, bisa. Ya, sedang duduk, yajlisu. Kalau telah duduk, jalasa. Ya, maka sedang membaca kalimat la ilaha illallah, yuhallilu. Bacaan tahlilan, bacaan la ilaha illallah. Ya, muhallilan, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Dan bisa orang yang membaca itu pun disebut muhallilan.
Kalau orang yang dibacakan la ilaha illallah muhallalan. Nah, bisa tuh. Kok podo wae lho, podo piye, yang satu muhallilan baris bawah, yang kedua muhallalan. Ya, itu bisa tuh. Ya. Maka kena tahu bahan bahasa Arab. Ini tak ngerti bahasa Arab, tahu ini tahlilan bid'ah. Bahkan kalau dibaca di kuburan syirik. Ya Allah. Ya. Mana yang menunjukkan syirik itu kan menyembah kepada selain Allah. Mengakui ada Tuhan selain Allah, itu syirik. Yang hari-hari kita pun ini doa iftitah kita tuh la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ya toh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi. Lalu dia paham pun tidak, maka sedikit-sedikit bid'ah, dolalah, sesat, neraka, macamlah neraka ini atuk dia punya. Suka-suka nak keluar masukkan neraka. Kita nih tujuan kita di dunia ini beribadah. Ibadah sebanyak yang boleh. Letakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul terlebih dari segala-galanya. Maka dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya barang siapa yang meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, maka dia akan merasai kelezatan iman. Ya. Ternyata iman itu lezat. Ternyata sholat jamaah ke masjid itu lezat. Cita rasa untuk rohaniah kita. Ya. Ternyata kita berzikir bersama-sama itu lezat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita dituduh syirik, sedangkan yang kita baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, dia maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ucapan kita yang seperti itu buat apa? Tak paham mereka-mereka yang mengatakan kita ini syirik, ziarah kubur syirik. Kalau nyembah kubur itu syirik. Kita ini berziarah kubur merupakan satu sunnah Rasul yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia di akhir zaman. Belum lagi pahaman Wahabi yang terus mengatakan bahwasanya ini orang yang pergi ke kubur itu syirik, sehingga kita yang ahli sunnah wal jamaah itu dijuluki kuburiyun, penyembah kubur. Naudzubillah. Kita menyembah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembahmu. Siapa? Mau kuburan? Kepadamu Allah, bro, guys, bukan kuburan. Ini kau katakan ahli sunnah wal jamaah penyembah kubur. Astagfirullahaladzim. Ya. Ziarah kubur itu sunnah Nabi, bro, guys. Sister, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha, itu dalilnya. Dulu semasa periode Makkiyah aku melarang kamu berziarah kubur, karena masa zaman jahiliyah orang pergi ke kubur tuh minta kepada si mati. Toh, kami nak pergi perang toh, beri kemenangan toh. Oh iya tuh, tahu beri. Minta kepada si mati. Lah kita kan berziarah kubur bukan minta kepada si mati toh. Kita minta kepada Allah. Allah, ingatlah kamu, hai semuanya. Fazuruha, sekarang berziarahlah ke kubur. Fa innaha yudzakirukumul maut. Sesungguhnya dengan kau berziarah kubur akan mengingatmu kepada kematian. Entah ingat mati,
Orang yang tak ingat mati cenderungnya pada lalai, leka. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia beranggapan harta kekayaan dia yang banyak, yang dikumpul-kumpul berpuluh tahun, itu dapat mengekalkan hidup di dunia. Kalah. Sekali-kali jangan. Kalah. Layum badan nafil hutomah. Sungguh ia pasti akan dicampakkan ke dalam neraka hutomah. Neraka yang membakar. Ya, ancaman dari Allah itu. Jadi bukan kita berziarah kubur itu bukan kita nyembah kubur, tapi mendoakan si mati. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan doa kepada si mati. Ya. Mereka mengatakan, oh doa tak sampai kepada si mati. Ya Allah, baca-baca itu semua tak sampai kepada si mati. Kalaulah kita mendoakan si mati tak sampai, itu si mati terpulang si matinya. Yang meninggalkan kalau membawa iman pasti sampai. Mana Ustaz dalilnya? Surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka itu generasi sekarang. Ya, setelah mereka generasi sekarang. Yaquluna, mereka mengatakan, mereka berdoa, Rabbana ghfir lana, ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami. Terus wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Yang mendahului kami itu artinya sudah meninggal kah masih hidup? Hah? Sudah meninggal, mendahului kita. Mereka sudah mendahului kita. Ya, alladzina sabaquna, tapi meninggal dengan membawa iman. Ya, sabaku nabil iman. Kalau tidak sabaku nabil iman, dia murtad keluar dari Islam, dia tak sampai. Pekak-pekik macam itu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, tak sampai dulu. Apa salah? Dia tinggal tanpa, dia murtad keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau dia membawa iman pasti sampai. Kalau tak sampai, Rasul tak mengajarkan sholat jenazah. Sholat jenazah ini baca apa? Katanya baca Yasin tak sampai. Lah sholat jenazah baca apa? Baca apa? Diam aja. Hah? Baca yang pertama Allahu Akbar. Baca apa? Hah? Masa tak pernah sholat jenazah nih? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah Al-Quran ke? Haleluya. Al-Quran ke bukan? Al-Quran. Lah kok tak sampai? Itu pelik. Maka kita jangan mudah terpengaruh dengan ini pahaman-pahaman yang seperti itu, bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baca sholawat tak sampai. Lepas takbir yang kedua Allahu Akbar, baca apa? Sholawat. Ya, sholat jenazah. Maknanya mereka yang mengatakan bahwasanya bacaan sholawat kita tak sampai kepada si mati, itu tak pernah sholat jenazah. Nauzubillah. Ini ditajak oleh orang Yahudi. Sejak zaman Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi benci terhadap umat Islam, terhadap orang Islam, terhadap kerasulan Muhammad, tak diterima oleh mereka. Dikatakan malaikat Jibril ini salah alamat lah. Ya, menyampaikan wahyu semestinya bukan kepada Muhammad, sebenarnya kepada orang Bani Israel. Ini Muhammad ini siapa? Dia Bani Ismail, bukan Bani Israel. Maka dinafikan tuduhan itu semasa kita membaca tahiyat. Kita baca sholawat Ibrahimiyah. Ya. Kita gabungkan. Ternyata Nabi Ibrahim yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Ibrahim ini Yahudi. Tidak.
Kata orang Nasrani pula, lainlah, Ibrahim tuh bukan Yahudi guys, tapi apa? Nasrani, Kristen. Islam turun. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana musliman. Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan juga bukan Nasrani, akan tapi dia Muslim, penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim. Nah, kita kemudian menirukan milah Ibrahim, cara hidup Nabi Ibrahim, kita sambung sholawat Ibrahimiyah, ya. Langsung kita membaca tahiyat tasyahud akhir itu. Maknanya kita mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu seorang Muslim, bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Maka sholawat Ibrahimiyah. Sampai-sampai ibadah kurban, ya. Itu pun juga kita mengikuti milah Ibrahim, cara hidup Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim digelari oleh Allah sebagai Khalil, Khalilullah. Khalil itu kawan rapat, kawan mesra. Bukan Allah ini Allah, kan Allah. Ya, kenapa Allah jadi ini berkawan dengan Nabi Ibrahim? Artinya satu julukan saja, satu julukan. Julukan itu apa? Satu gelar. Seperti Nabi Musa Kalimullah. Kenapa Nabi Musa disebut Kalimullah? Karena dia langsung berbual dengan Allah. Allah langsung berbual dengan Nabi Musa. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Hei Musa, kami ya Allah, saya ya Allah. Wa matil kabiyaminika, yang kau pegang tangan kanan itu aku. Langsung Allah yang tanya. Loh, apa Allah tak tahu? Katanya Allah Maha mengetahui. Ya. Bukan maknanya kalau setiap orang tanya itu tak tahu, betul tak? Kalau cikgu bertanya kepada muridnya, ya, 2 kali 2 berapa, nak? Apa? Cikgu ini bodoh kan? Bukan setiap tanya itu tak tahu. Ya. Allah tanya kepada Nabi Musa, wa matil kabiyaminika ya Musa, untuk memberikan satu pengajaran, ya, kepada kita semuanya. Allah menanya kepada Nabi Musa secara langsung, wahai Musa, saya ya Allah, apa yang kau pegang di tangan kananmu? Tongkat saya ya Allah. Ya, qala hiya asai atawakau alaiha, untuk aku bertelekan wa aku syubiha ala wanam, dan aku untuk halau kambing-kambing, karena Nabi Musa membeli kambing, ya, waliya fiha ma'aribuha. Lepas itu Allah katakan, qala alqiha ya Musa, jatuhkan hai Musa, jatuhkan tongkatnya, geluntang. Ya, jadi suaranya kelotak kan gelontang, kelontang. Kalau di batu yang gelontang. Maka tiba-tiba terus, ya, jadi ular naga yang merayau, wash, wash, wash. Ular naga besar. Nabi Musa sendiri ketakutan ketika ular naga kepala yang besar merayau-rayau. Nabi Musa takut, ya. Apa kata Allah? La takhaf ya Musa. Ya Musa, hei Musa, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Aku akan kembalikan pada bentuk yang semula. Dipegang, enggak takut-takut juga. Jangan-jangan gigit aku. So, kepalanya tadi tongkat semua. Itu Nabi Musa disebut Kalimullah karena direct berbual dengan Allah.
Nabi Ibrahim itu Khalil. Khalil. Itu apa bual di belakang Bang? Ini ada pengajian kok ada bual sendiri. Ya. Hormati majelis ilmu, majelis Rasul, taman surga. Jadi Nabiullah Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, kawan rapatnya Allah. Kenapa? Karena dia ini sangat mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Sampai umur 80 tahun lebih, Nabi Ibrahim itu hidup kaya raya, tapi tak punya anak. Bini 2, ya, tapi tak ada punya anak, belum punya anak. Tapi kecintaan dia kepada Allah tuh luar biasa. Sehingga kalau ada kedatangan tamu saja, ya, dia tak takut miskin. Ada tamu 2 orang, ada sembelihkan lembu. 1 ekor. Ambil lembu yang paling yang paling besar. 2 orang tamu datang. Padahal yang datang itu bukan manusia. Yang datang adalah malaikat. Disembelihkan, dipotongkan lembu, dihidangkan, dimasak. Mungkin lembu guling ya, bukan lembu guling. Jadi masak di rumah itu, dihidangkan, tak nak makan. Kenapa pula tamu-tamu itu tak nak makan? Ternyata tamu-tamunya dari malaikat. Dia dalam menghormati tamu luar biasa. Nabiullah Ibrahim, ya, dicintai oleh Allah sehingga sampai kepada derajat Khalil. Kawan Allah yang sangat rapat, karena Allah Maha Pemurah. Nabi Ibrahim pemurah, artinya selari sifat Allah dengan apa yang dilaksanakan, apa yang dipraktikalkan, apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, selari dengan sifat Allah. Ya. Dia memberi tanpa ada perhitungan. Dan Nabi Ibrahim sehingga sampai kepada derajat Khalilullah. Sampai kemudian ketika dia mohon kepada Allah untuk dikaruniai keturunan, takut ketika dia meninggal tak ada generasi penerus, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Ibrahim, yaitu dikaruniai oleh Allah seorang putra yang namanya Ismail. Nah, tapi Nabi Ibrahim udah umur 80 tahun lebih baru punya anak, ya, baru punya anak. Kalau kita orang paret kasih ini 80 tahun lebih terus punya anak, agak-agak pelik tak pelik. 80 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah Ismail. Udah dibelen Nabi Ismail tuh, ya, udah peringkat remaja tuh pun udah beranjak remaja, lucu-lucunya ataupun dia seorang anak semata wayang dia yang diharapkan untuk mengganti ayahnya, ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui balik tabir. Balik tabir itu melalui mimpi, tapi mimpinya Nabi betul, tak macam mimpinya kita karo. Ya, mimpi kejar harimau. Wah, kenapa ini? Bangun. Kenapa? Kejar harimau. Karut. Tapi Nabi Ibrahim mimpinya benar. Nabi Rasul mimpinya benar. Namanya turun wahyu di balik tabir. Artinya mimpinya Nabi dan Rasul benar. Nabi Ibrahim mimpi. Ya, pada bulan Zulhijjah. Zul artinya yang empunya. Hijjah, hajat, tujuan. Dalam hidup ini mesti ada tujuan, ada matlamat. Ya, sekarang sedang Zulqa'dah tuh. Persiapan untuk Zulhijjah. Tinggal 5 hari lagi malam ini. Malam ke 25. Ya. Kalau bulan-bulan macam ini payah nggak ingat. Ya. Bulan Januari, Februari, Maret itu ingat aja. Pasal ada gaji. Hitungan gajian, ya, bayaran. Malamnya ke-25, tinggal 5 kali 24 jam lagi masuk kepada bulan Zulhijjah. Artinya yang empunya hajat, yang empunya tujuan, yang punya matlamat.
Matlamat hidup kita ini gimana? Matlamat kita kemana? Ya, berjumpa dengan Allah. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Matlamat kita nak berjumpa dengan Allah. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholihah. Satu, hendaklah engkau beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai mempersekutukan kepada Tuhannya dengan sesuatu pun, dengan seseorang. Jangan sampai mempersekutukan. Maka kalimat yang selalu kita baca dalam menghadap pada Allah, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, tak berbelah bagi, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nafikan mempersekutukan Allah, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku disuruh. Disuruh buat apa? Mengabdikan diri, tidak mempersekutukan Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang menyerah diri, Islam. Ikrar kita semasa doa iftitah, menghadap kepada Allah. Itu kita pahami, jadikan bahasa ibunda kita. Sehingga kita berdialog dengan Allah, bertemu bual dengan Allah dalam keadaan live. Antara kita dengan Allah, kita tanya, Allah jawab, kita minta, Allah bagi. Ini Nabi Ibrahim menyatakan mimpinya itu kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, ayah ini dah beberapa malam ini bermimpi. Mimpi apa ya? Saya disuruh motong kamu, nak, nyembelih kamu. Ya, apa jawab anak dia? Jawab Ismail, ayah ini gila lah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Ayah, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan ya. Tuh, anak bijak, anak gila gitu, gila lah ayah gitu ya. Nabi Ismail penyerah diri kepada Allah secara totaliti. Kalau itu memang perintah Allah, saya setuju ayah, saya laksanakan ayah, saya tidak gentar sedikit pun, karena kehendak Allah. Iman yang sampai kepada tahap seperti itu. Maka semasa turunnya ya peristiwa kurban, ibadah kurban ini pada hari yang ke-10 Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Peristiwa itu menjelang zuhur, menjelang waktu zuhur, artinya sudah tergelincir matahari ke arah barat. Ya, peristiwa itu terjadi. Nah, maka di penyembelihan yang besar tuh, anaknya Ismail setelah didandan, setelah disolek sedemikian rupa, dibagi pakaian yang baru, ya. Kemudian dibagi ini wangi-wangian, termasuk dibawa ke tempat penyembelihan itu, ya, di Mina. Nah, sebelum di Mina itu sendiri, iblis datang. Hei Ibrahim, awak bagaimana? Aku nak motong anak aku. Ya, Ibrahim, engkau ini karut lah ya. Coba itu kalau diketahui oleh istrimu, diketahui oleh istri mudamu, siapa ya? Siti Hajar, ngamuk, dia tahu. Ya, jangan kau buat. Itu perbuatan gila macam itu. Akhirnya ngambil ini batu kecil, kerikil, tahu kerikil?
Apa ya, batu kecil itu loh. Batu kecil balingkan, Bismillah Allahu Akbar. Ini perintah Allah. Maka sampai ke hari ini kawan-kawan kita yang menunaikan ibadah haji balan jumrah, melontar jumrah. Berapa kali? Taingan. Ya. Kita melontar jumrah. Jumrah 3 tempat, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Sani. Ya. Jumrah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita melontar jumrah itu melontar apa? Melontar sempena Nabi Ibrahim nak melaksanakan penyembelihan kurban atas perintah Allah. Allah pun nak uji sama ada Ibrahim ini lebih mencintai Ismail atau tetap mencintai aku, kata Allah, yang menganugerahkan putra yang namanya Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim tetap kecintaannya kepada Allah. Sampai kepada beberapa langkah kemudian iblis datang lagi. Ya. Apa yang dilaksanakan, wahai Ibrahim? Kesian itu anak. Itu kan harapan masa depan awak. Dia anak semata wayang dia. Kalau dia udah mati, nanti awak tak punya anak lagi, tak punya keturunan, tahu? Dibaling lagi. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Maka kalau kawan-kawan kita yang menunaikan ibadah haji melontar jumrah, ya 3 tempat, ya. Jumratul Ula, Jumratul Sani, dan Jumratul Wusta, ya. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Jumlah yang besar. 3 tempat itu. Baling apa itu? Melontar apa? Melontar batang kayu, batang ini, tugu itu. Itu kan ada tugu itu hanya ini, tembok itu hanya sebagai ini apa, sebagai isyarat tempat ini engkau baling jamroh. Jamroh kan jumroh kan sama. Baling batu. Kadang orang salah paham, baling setan. Baling apa? Baling setan. Nampak ke? Tak nampak pun. Ya. Setan tuh nampak kita tak nampak setan. Lah kalau kau baling tempat itu, baling apa? Ya. Balingkan sifat syaitaniah yang ada dalam diri kita. Bismillah Allahu Akbar. Tamak rakus itu perbuatan setan. Sifat setan kau masukkan ke jamroh itu, ke kawah itu. Jamroh itu artinya kawah. Ke kawah itu. Ya. Bismillah Allahu Akbar. Aku tak nak malas buat ibadah, karena malas buat ibadah itu kerja setan, sifat syaitaniah yang kita balik. Ada yang orang jahil dia pakai batu besar pula. Ada yang pakai kasut dia. Aku geram, aku setan. Bismillah Allahu Akbar, setan. Kena pula jiran sebelah. Kemudian kepada kawan yang lain. Jamaah, awak ini membaling aku ya? Tak, aku baling setan. Kenapa kena kepala aku? Ya, agaknya kepala nempel ke ini kepala awak, setannya nempel kepala awak. Gaduh, bukan baling setan, tapi baling, buang sifat syaitaniyah yang ada dalam diri kita. Sifat yang menghalangi kita untuk mencintai Allah. Sifat yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Sifat yang menghalangi kita untuk melakukan sholat berjamaah. Malas, berat kaki. Setan itu sifat setannya. Bismillah Allah, aku baling di jamroh. Balik dari haji, digendong lagi ke kampung halaman dia. Ya, kejap aja lah. Memang kejap dia ahli masjid, pergi ke masjid. Pak Haji ini memang ini apa? Dia haji mabrur. Cuma bertahan 1 minggu aja. Minggu yang kedua tak jengah masjid lagi. Kok malah katanya sudah dibaling setan, kok digandong lagi ke kampung halaman dia. Coba kalau lah seluruh qaryah di mana ini, Payakasih ini, yang haji, udah haji kan banyak, ramai. Maksudnya masjid ini penuh. Ya, karena Pak Haji semuanya itu dia akan menjadikan masjid ini ya menjadi tetamu Allah.
meletakkan kecintaan kepada Allah sehingga apabila diseru hayya 'ala shalah dan standby. Ya Allah, saya datang. Labbaik Allahumma, ya Allah saya datang. Labbaik Allahumma, labbaik. Maka disebut labbaik tok lebay kalau orang-orang dulu. Tok lebay artinya orang yang memenuhi seruan Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu menjadi tok lebay. Sehingga ketika diuji sampai ujian yang begitu berat untuk menyembelih putra semata wayang dia hanya satu-satunya. Waktu itu belum Siti Sarah belum melahirkan anak, ya. Nabi-nabi dari golongan Bani Israel belum ada Yakub, belum ada Yusuf, belum ada Ishak, ya. Maka seberat apapun ujian Nabi Ibrahim, Allah nak menguji sama dia kecintaan dia kepada Allah berganja ataupun bertukar ganti dengan mencintai anak dia. Tapi ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam pemeriksaan. Dibawa juga dalam ujian yang begitu berat. Suruh nyembelih anak. Sedangkan anak satu-satunya. Kalau ada 2, ada 3, masih ada belen. Ini 1 orang saja. Ya. Tapi tetap kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah lebih dari segala-galanya. Karena itu perintah dari Allah dia laksanakan. Allah yang menjamin, ya, keselamatan hambanya. Akhirnya setelah dilaksanakan penyembelihan, innaha ladzibhun azim, penyembelihan yang agung. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kambing kibas dari surga. Subhanallah, ya. Hadiah secara tunai, hadiah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Datangkan kambing kibas dari surga. Ternyata yang dipotong itu tadi adalah kambing dari surga, digantikan serta merta oleh Allah. Padahal yang dibaringkan itu tadi anak dia Ismail yang menyerah, dipasrah kepada Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah yang disuruh oleh Allah itu laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati saya menjadi orang yang sabar. Nah, penyerahan diri secara teliti kepada Allah yang kalimat yang selalu kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sepada lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu dibuktikan dalam gaya hidup kita, penyerahan diri secara teliti kepada Allah. Maka yang pertama-tama sekali menunaikan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim. Kenapa 4 rakaat? Rakaat yang pertama syukur kepada Allah, ya, dia lulus pemeriksaan, lulus ujian, diuji oleh Allah, dia lulus. Ya, maka zuhur 4 rakaat. Ya, rakaat yang kedua, ya, mendapatkan anak pun, anak yang begitu penyerahan diri kepada Allah, anak yang kuat iman dia, keyakinan dia kepada Allah, penyerahan diri secara teliti kepada Allah, tak ragu sedikit pun, wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah laksanakan, niscaya engkau akan dapati saya termasuk orang yang sabar. Maka syukur Nabi Ibrahim pada rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggantikan, ya, dengan seekor kibas, merupakan hadiah secara tunai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rakaat yang ketiga, salat zuhur ada rakaat yang ketiga, dan rakaat yang keempat, Nabi Ibrahim, ya, tetap juga mencintai Allah lebih dari segala-galanya, tidak berganjak sedikit pun, sehingga Allah selamatkan, ya, keluarga dia, dirahmati, diberkati. Rahmat Allah dan berkat Allah sampai ke hari ini manusia, orang yang beriman sentiasa membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pakai Sayyidina Ustaz, silakan. Tak pakai Sayyidina pun boleh. Yang gunakan Sayyidina, kita sebagai orang timuran ini sentiasa memanggil ini Tuan Guru, ya, Tuan Ustadz, Tuan Haji, Puan Hajah, gitu ya. Bahasa kita ini suka menghormati orang itu akhlak, ya. Maka kalau kita hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, memang dalam teks
Baca sholawat itu seperti itu. Akan tapi Nabi SAW kita harapkan pertolongan syafaat dari Nabi. Maka kita pakai Sayyidina, ya eloklah, baiklah itu, bukan bid'ah. Kalau pahaman Wahabi, apa pakai baca sholawat pakai Sayyidina nambah-nambah, itu bid'ah, sesat. Ya Allah, nambah Sayyidina pun katakan sesat. Memang teruk lah pahaman Yahudi, pahaman Wahabi. Ya, maka jangan diikut pahaman Wahabi. Ya, oh kita lepas sholat salam sallallahu ala Muhammad, katakan sesat. Ini bid'ah, dolalah, sesat nih. Nabi tak ajarkan, sahabat tak ajar. Lepas sholat udahlah. Ini pakai salaman, pakai baca sholawat, pakai nyanyi. Itu baca sholawat, bro. Sholawat Jibril yang kita baca, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Kok dikatakan bid'ah? Maka jangan sampai kita mudah terpengaruh. Kita wajibnya kita belajar pahaman ahli sunnah wal jamaah itu kita pelajari betul-betul. Jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka Nabi Ibrahim sholawat yang mula-mula sekali sholat zuhur, maka apabila kita sebagai orang muslim maka kita sholat zuhur itu 4 rakaat. Karena sebenarnya dengan Nabiullah Ibrahim, ya, dia mendapatkan 4 anugerah dari Allah secara tunai ketika dia melaksanakan penyembelihan. Nah, kita tidak diperintah untuk menyembelih anak, sembelih kambing, sembelih lembu, ya. Kita mengorbankan sebahagian daripada harta kita yang dianugerahkan oleh Allah. Tak akan melarat, tak akan miskin, tak akan jatuh miskin, tak akan jatuh bankrupt. Kalau kita berkorban, kita beli lembu ataupun beli kambing untuk berkorban sebagai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya titipan, harta itu semua kita lahir punya apa? Untuk punya kereta. Lahir punya apa? Tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Kita lahir kosong. Pakaian pun tak ada, bogel gitu. Ya. Kemudian Allah beri segala-galanya, beri murah rezeki, melimpah rezeki. Ya, maka ibadah kurban itu bagi Imam Hanafi, Imam Malik itu wajib. Ya, wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Lah kita bagi Imam Syafi'i, mazhab fiqh Imam Syafi'i, ya kalau mampu ya kita buat. Ya, ada kemampuan buat. Jangan tak buat. Namanya sunnah tapi muakkadah, yang dikokohkan. Ya, kalau belum mengagihkan harta untuk berkorban sebagai rasa cinta kita kepada Allah, mencintai Allah yang menganugerahkan harta kekayaan. Boleh kita namakan dengan arwah emak kita, arwah ayah kita yang dulu mungkin arwah emak, arwah ayah waktu hidupnya, semasa hidupnya, ya belum ada kelapangan rezeki, tak seperti kita sekarang melimpah rezeki kita, ya. Itu semua ada jasa mak ayah kita dahulu. Maka kita pun agihkan sebagian daripada harta kita. Saya nak buat kurban untuk arwah mak. Udah meninggal boleh kau? Boleh. Karena Rasulullah SAW itu juga melaksanakan kurban untuk umatnya. Untuk umatnya kan luas. Dia motong 2 ekor kambing, yang satu ekor untuk dia dan keluarganya, yang 1 ekor untuk umatnya. Ya, umatnya sama ada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, umatnya. Jadi rujukan kepada perkara seperti ini yang Rasul buat, maka kita buat ibadah kurban, kita namakan kepada mereka yang sudah meninggal, boleh hukumnya. Harus, ya, boleh. Sebagai anak nak berbakti, ngirim amal kebaikan kepada orang tua, dan mereka itu menunggu-nunggu mana doa anakku, mana kiriman anakku, gitu ya. Nah, maka kita terus akan berkesinambungan, ya. Mereka masih ada di alam barzah, mereka alam sembadan. Dikatakan akhir, dikatakan dunia sudah meninggalkan dunia, dikatakan akhirat belum sampai, masih menunggu. Maka alam sempadan, barzah itu artinya sempadan. Dikatakan akhirat belum sampai.
Mereka masih ada hubung kait dengan doa kita pun sampai waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Yang mereka tunggu-tunggu kita. Ya, tunggu-tunggu mereka menunggu mana doa anakku, mana doa adik beradikku, mana doa istriku, mana doa suamiku yang masih hidup. Ya. Jadi inilah apa yang boleh sampaikan pada malam hari ini tentang ibadah kurban merupakan satu ibadah yang dianjurkan. Ya, ibadah walaupun hukumnya sunat, ya, tapi sunnah muakkadah hampir kepada fardu bagi yang mampu. Kalau tak mampu ya tak payah. Kalau tak mampu ibadah yang lain. Kalau yang mampu itu Zulhijjah pergi Mekah kan, tapi zaman sekarang kan mesti ada menunggu ini kemampuan, ya, manistato ilaihi sabila yang mampu ya. Nah, kita tak ada kemampuan, ya buat apa? Ya buat yang kita mampu. Kalau tak mampu berkorban, ya puasa, ya. Puasa pada 8 hari bulan kita niatkan puasa apa? Puasa tarwiyah. Nah, 8 hari bulan Dzulhijjah nanti kita niatkan puasa tarwiyah, dan 9 hari bulan kita niatkan puasa Arafah. Kita puasa aja. Ya, itu ibadah yang sangat disukai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling disukai kami menyembelih kurban, ibadah kurban sebagai tanda bukti kita cinta kepada Allah. Jadi kalau tak mampu apa? Puasa, ya. 8 hari bulan kita niatkan tarwiyah, hari tarwiyah, niat puasa hari tarwiyah. Nanti 9 hari bulan Dzulhijjah kita niatkan puasa Arafah. Nah, itu boleh ya insyaallah. Insyaallah itu amalan pada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat. Tuba alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad hala qalbi min humumi wa istiwali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna tifana zidna ilman nafi'a. Dawam ya subhanakallahumma tahiyatum ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.